Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi ke channel ini. Oke. Nah, kemarin kita udah ngebahas tentang Excel yang sederhana ya, ada if, ada sum dan lain-lain. Nah, sekarang saya pengen coba ngebahas tentang analisis data gitu ya. Jadi, menganalisis data dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, mungkin banyak yang bertanya, "Bang, data analis itu apa gitu ya, atau menganalisis data itu seperti apa?" Sederhananya teman-teman, jadi data analis itu adalah sebuah pekerjaan gitu ya, yang kerjanya adalah untuk mulai dari pengumpulan data, kemudian membersihkan data, membuat visualisasi, dan kemudian membaca tren gitu dari waktu ke waktu sehingga bisa memberikan insight untuk perusahaan, kemudian akan digunakan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan untuk eh, melakukan atau untuk mengambil keputusan yang berdasarkan data. Sederhananya itu seperti itu, teman-teman. Oke, itu adalah sebuah ya pengenalan di awal gitu ya tentang data analis. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Lalu Bang, data analis itu apa aja sih tools yang bisa digunakan gitu ya? Nah, tools yang bisa digunakan oleh data analis itu ada banyak gitu ya. Yang pertama ada Python, ada R, ada juga um, Excel tentunya. Nah, terus karena mungkin Python sama R itu bahasa pemrograman yang agak rumit, nah sekarang saya akan menggunakan Microsoft Excel yang sangat powerful karena ini juga adalah alat untuk mengolah data gitu ya, sebuah tools untuk mengolah data. Jadi saya rasa Microsoft Excel udah sangat powerful untuk digunakan untuk menganalisis data seperti itu. Oke, pertama kita buka Microsoft Excel-nya teman-teman semua. Saya akan mengenalkan dulu bagi yang belum, ya beberapa teman-teman mungkin yang belum kenal karena memang baru pakai Excel. Saya akan coba jelasin dulu sedikit. Bagi yang sudah mungkin bisa digeser videonya nanti. Ya, ini adalah menu file gitu ya. Bagaimana kita cara ngeprint, kemudian menyimpan data dan lain-lain. Ini mungkin teman gampang lah ya, tinggal dibaca-baca aja gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada menu home, ada beberapa fitur di sini, memotong, kemudian menebalkan teks. Ini adalah untuk ngasih warna gitu ya, ngasih warna kolom kayak gini gitu ya. Kemudian ini adalah untuk memberi warna teks gitu ya. Misalkan otong, otong itu pengen dikasih warna merah gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini adalah merge gitu ya untuk menyambungkan seret tuh kayak gini gitu ya. Kemudiannya seperti ini ada untuk tipe data, seperti apa, conditional formatting, dan lain-lain. Ini ada, oke, kemudian ada insert. Insert ini banyak fiturnya, bisa juga untuk membuat pivot table, dan ini akan saya bahas nanti ya teman-teman. Kemudian ada chart untuk membuat visualisasi. Oke, ini untuk mengatur uh, page layout dan lain-lain. Iya, oke seperti itu teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana cara uh, meng, apa sih mentransformasi data gitu ya. Transformasi data yang bisa digunakan atau sederhananya saya akan coba menggunakan fitur text to column gitu ya. Jadi data yang saya download dari Kaggle, nah dari Kaggle di sini ada supermarket sales yang di mana data ini adalah data CSV yaitu dipisahkan oleh koma gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba ngebaca data itu dengan Excel gitu ya. Nah, ini adalah datanya. Lalu kita coba klik dua kali, teman-teman. Oh iya, tenang aja. Untuk si data ini akan saya upload di deskripsi, kemudian teman-teman bisa belajar dan juga praktek. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sebelum ke tahap proses analisis data, ini ada data mentah yang harus kita olah. Nah, dari data ini kita bisa lihat, kita mungkin belum paham ini data apa aja gitu ya, dan ini belum bisa dianalisis data seperti ini gitu ya. Nggak bisa gitu kan, karena ini data masih belum kepisah-pisah. Nah, artinya, tapi di sini kita bisa lihat di kolom yang pertama, ini data si supermarket sales ini ada invoice ID, kemudian ada branch, city, customer, kemudian ada
gender, product line, kemudian unit price, quantity, kemudian ada tax gitu ya. Ada total, date, time, payment, dan lain-lain. Nah, si data ini dipisahkan dengan koma gitu ya, tuh. Koma, 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 oke. Nah, kemudian untuk agar agar kita bisa lebih paham dengan data ini, maka kita harus ubah si data ini yang asalnya teks. Ini kan cuma di kolom pertama aja teman-teman tuh, karena di kolom kedua kosong gitu ya. Kita rubah teks ini menjadi kolom. Caranya gimana Bang? Caranya adalah dengan klik yang paling atas ini gitu ya, di kolom A ini, A1, tekan Shift, Ctrl, dan bawah. Maka dia akan terseleksi semuanya dari atas sampai bawah. Ini kira-kira ada 1000 data ya, 1000 baris, maksudnya 1000 baris. Caranya kemudian buka menu ini, ada Home, Insert, Layout, dan Data. Kemudian ada pilih Text to Column yang ini nih teman-teman. Text to Column dipilih. Kemudian pilih yang delimited. Kenapa? Ya karena ini adalah pemisahnya koma gitu ya, atau tab. Kemudian kita pilih. Nah ini ada pilihan. Ini si data ini dipisahkan oleh apa gitu ya, ciri-cirinya. Tab kan nggak bisa nih, nggak bisa. Karena tadi ada pakai koma, maka kita pilih koma gitu. Nah maka si data yang hanya ada di kolom A1 ini, kolom A ini, dia bakal kepisah. Nanti ada kolom B, ada kolom C, ada kolom D gitu. Karena dipisahkan oleh koma. Nah, kemudian Bang, kalau pakai space bisa nggak? Bisa aja. Tapi ini kan si datanya belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Atau bisa jadi bakalan ngaco gitu ya kalau kita dipisahkan dengan spasi. Karena memang ini dipisahkannya dengan koma gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita adalah menggunakan koma pemisahnya, maka kita pilih koma. Oke, setelah itu kita pilih next aja teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk menentukan tipe data dari kolom-kolom yang ada di dataset kita. Nah, ini kan ada invoice ID, ini kolomnya adalah general ya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pengen, Bang, saya pengen tanggal pakai tipe datanya date deh gitu ya. Ini kita cari dulu apakah ada kolom date di sini. Nah, ini ada nih. Ini ada nih date. Nah, ini kan date ya. Nah, ini bisa kita pakai kolom date. Set. Nah, ini DMY gitu ya. Day, month, year gitu ya. Day, month, year. Ini udah sesuai. Kemudian kita cari yang lain apakah ada. Kira-kira udah cukup ya teman-teman. Nah, setelah itu kita rasa ini udah oke ya, udah cukup ya. Kemudian klik finish. Gitu. Nah, ini jadi si data ini sudah terpisah teman-teman. Yang asalnya tadi hanya ada di kolom A, dia udah kepisah-kepisah sampai beres ya gitu ya, sampai rapi lah ya gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita klik 2 kali di sini biar dia menyesuaikan dengan isi datanya. Nah, ini teman-teman, ini cara pertama untuk kita bisa merapihkan data. Jadi ini udah oke nih, udah paham nih. Tinggal nanti mungkin ada proses pembersihan data dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada cara kedua teman-teman untuk bisa membaca file CSV gitu ya, atau file yang teks untuk dibaca di Microsoft Excel. Oke, caranya adalah teman-teman masuk ke sini, kemudian ada data di sini. Kemudian pilih from text atau CSV. Jadi kita akan membaca sebuah data yang formatnya teks atau CSV di sini. Ini juga bisa dipilih nih. Ini ada from file gitu ya. Ini bisa dipilih. Nah, ini ada file XML, JSON dan lain-lain. Dan dari database juga bisa, dari Microsoft Access gitu ya. Karena kita punyanya dari CSV, maka kita bisa pilih ini jalur cepat nih, from text atau CSV. Begitulah teman-teman. Sebentar, kita pilih filenya di file download. Oke, supermarket sales. Klik OK, kemudian import. Nah, ini cara kedua teman-teman. Jadi untuk bisa membaca file gitu ya di Microsoft Excel. Misal kita pengen ngebuat portofolio data analis gitu ya. Kita pilih datasetnya atau kita ambil datasetnya dari Kaggle, kemudian kita baca dengan cara ini dulu sebelum menganalisis data dan membuat visualisasi data. Kemudian setelah ini, sudahlah gitu ya, ini udah oke gitu ya. Kemudian kita klik load aja nih.
Nah, maka dia akan loading dan ngebuka data. Sama seperti yang tadi kita lakukan. Gitu. Tuh, teman-teman ya. Jadi ini datanya sudah oke juga nih. Lebih oke gitu ya. Nah, ini kan udah jadi tabel yang bagus gitu ya, teman-teman. Kemudian yang ini gimana caranya biar biar jadi tabel yang bagus juga kayak tadi. Kemudian kita klik aja di sini, klik Ctrl P gitu ya. Nah, ini dia akan nyeleksi semua data yang ada di sini. Kemudian klik OK. Nah, kayak gini ya. Oke, teman-teman, sementara kita bahas ini dulu, yaitu ngebaca data atau menggunakan fitur text to column, membaca data dari teks, kemudian dijadikan itu si data menjadi column gitu ya. Nah, sementara kita di sini dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang data analisis. Data analis yang pekerjaan itu yang memang saat ini menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan seperti itu. Oke, ini masih panjang ya teman-teman. Ada pembersihan data, kemudian ada visualisasi dan lain-lain. Serta mungkin nanti akan membahas tentang pivot table. Seperti itu. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika mulut ini terlalu banyak typo. Mudah-mudahan teman-teman paham dan bisa praktek. Oh iya, si dataset ini akan saya upload di deskripsi, jadi teman-teman bisa download dan bisa coba praktek gitu ya, sehingga apa yang teman-teman tonton sekarang itu bisa dipraktekkan dan bisa digunakan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.